Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu Triambodo. Saya guru baru yang mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika di kelas 10 maupun kelas 11. Nah, untuk pertemuan kali ini di mana saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pada semester gasal atau semester ganjil kemarin di kelas kalian pasti gurunya bukan saya. Nah, untuk semester ini, semester genap, saya akan mengampu di kelas kalian. Nah, untuk materi yang pertama yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Baik, untuk bab pertama itu adalah materi barisan dan deret. Kalian bisa buka LKS-nya di halaman 5. Nah, untuk yang pertama adalah pola barisan. Kalau kita lihat secara pengertian, yang dinamakan barisan itu adalah susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan pola tertentu. Banyak sekali contohnya, misalkan di sini ada barisan bilangan cacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu berarti polanya ditambahkan 1. Nah, seperti itu. Itu contoh yang sederhana. Kemudian ada lagi pola bilangan genap, berarti mulainya 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan ganjil, polanya seperti apa? 1 misalkan, 3, 5 dan seterusnya. Itu adalah pola-pola bilangan. Dan yang ada di dunia ini, pola bilangan itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat secara contohnya itu yang ada di LKS, yaitu contoh yang pertama diketahui min 4, min 1, kemudian 4, 11 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan rumus umum suku ke n-nya. Suku ke n-nya seperti apa? Nah, suku pertamanya itu adalah min 4. Nah, ini cara mencari suku ke n-nya ini harus kita tentukan polanya seperti apa. Ya, karena pola bilangan itu mempunyai pola yang berbeda-beda. Contoh ini, U1-nya adalah min 4. Berarti di sini misalkan saya buatnya polanya adalah 1 kuadrat kurangi 5. 1 kuadrat itu 1 dikurangi 5 berarti min 4. Kemudian U2-nya atau suku keduanya adalah min 1. 2 kuadrat dikurangi 5. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 5. 4 kurangi 5 min 1. Yang suku ketiga, 3 kuadrat dikurangi 5. 3 kuadrat itu 9 kurangi 5 tepat 4. Kemudian suku keempat adalah 11, yaitu 4 kuadrat dikurangi 5. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 5 berarti 11. Nah, ini berarti sudah dapat kita simpulkan bahwa polanya di sini. Nah, ini adalah yang bergerak itu n-nya, yaitu n kuadrat dikurangi 5. N-nya ini U1 berarti n-nya 1. U2 n-nya 2, U3 n-nya 3, U4 n-nya 4. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya berarti apa? Berarti U5. U5 berapa? Karena di sini kita nggak tahu, kita tentukan berdasarkan polanya tadi, yaitu n kuadrat dikurangi 5. N kuadrat itu berarti di sini kalau saya tuliskan, bisa geser U5-nya, karena di sini tadi adalah n kuadrat min 5, berarti 5 kuadrat kurangi 5 atau 25 kurangi 5 adalah 20 ya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa polanya adalah n kuadrat min 5. Nah, kemudian kita lihat pada contoh atau uji kompetensi 1. Uji kompetensi 1 di sini di LKS di halaman 6, yaitu tentukan rumus suku ke n dari 5, 8, 11, 14. Kita tuliskan di sini. Nah, kita lihat bahwa U1-nya adalah 5, U2-nya adalah 8, U3-nya adalah 11 dan U4-nya adalah 14. Kita tentukan saja pola barisannya. Nah, sekarang 5 itu bisa saya bentuk dari 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 itu 3 tambah 2 berarti 5. Nah, kemudian apakah bisa kita gunakan pola yang sama pada U2 yaitu 8, berarti 3 kali 2 karena n-nya 2, 3 kali 2 ditambah 2. Cocok apa enggak? 3 kali 2 adalah 6,
kemudian tambah 2 sama dengan 8, berarti cocok. Nah, kemudian U3 nya berarti 3 kali 3 ditambah 2, sehingga 9 ditambah 2 adalah 11, berarti cocok lagi. Nah, terakhir U4 nya adalah 3 kali 4 ditambah 2, apakah cocok? Kalau ini cocok berarti kita bisa simpulkan bahwa polanya seperti itu. 3 kali 4 itu adalah 12 ditambah 2, 12 ditambah 2 adalah 14, berarti polanya cocok, sehingga bisa kita simpulkan bahwa UN-nya atau rumus suku ke N-nya adalah 3 kalikan dengan N ditambah 2, N-nya yang berubah dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau mau menentukan U5 nya ya tinggal dimasukkan saja 3 kali 5 ditambah 2, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan masih pada uji kompetensi, dimana contoh soalnya nomor 2. Tentukan 5 suku pertama dari bilangan dimana rumus suku ke N-nya adalah, nah, UN-nya di sini itu adalah N kuadrat min 4N ditambah 7. Pertanyaannya adalah menentukan 5 suku pertama. Ini soalnya di LKS sudah ada ya, uji kompetensi 1 halaman 7 nomor 2. Nah, karena pada contoh soal nomor 2 itu disuruh menentukan 5 suku pertama, berarti sama saja disuruh menentukan U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, kita tinggal masukkan saja U1, berarti N-nya kita ganti dengan 1. Berarti U1 sama dengan 1 kuadrat, karena di sini rumusnya N kuadrat, 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 7, berarti 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 itu adalah 4 ditambah 7, atau hasilnya adalah 4. Kemudian U2 nya 2 kuadrat, karena N kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 7, berarti 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali 2 itu 8 ditambah 7, atau hasilnya adalah 3. Nah, kemudian untuk U3, U4 dan U5 gimana? Caranya sama, N-nya tinggal kita ganti dengan 3 ya. Seperti itu kalian bisa kerjakan sendiri. Di sini U3, U4 dan U5-nya berapa. Nanti kalau sudah berarti 5 sukunya itu adalah U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, ini adalah sedikit contoh dari saya. Yang selanjutnya materinya akan saya tuliskan di buku ini, kemudian nanti saya share melalui gambar saja, karena kalau terlalu panjang videonya nanti juga akan bosan. Kemudian untuk latihan soalnya nanti akan saya jabarkan di Microsoft Teams masing-masing tiap kelas. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.